saya dibawa ke makam, dan di makam itu saya ya namanya orang nggak tahu, saya bloko aja, saya Pak, saya Rendra, saya nggak bisa main musik, Bapak kan pemain musik. Terus wah pokoknya lucu, saya bilang tolong izinkan saya memainkan Bapak. Nggak berselang lama Mas, itu seperti ada suara tapi tidak di telinga saya, tapi itu jelas, bahkan warna suaranya jelas. Beliau cuma ngendiko kalau saya tidak salah itu bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya. Waktu itu syutingnya di salah satu rumah tua di daerah Magelang. Begitu saya udah mau ngangkat biola, saya nggak bisa gerak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Kembali lagi di channel Sakmadyo Cerita. Hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat. Beliau adalah salah satu aktor di mana di dalam perjalanan hidup beliau mengalami sebuah pengalaman spiritual yang kuat. Dan yang uniknya lagi diimbangi akademis beliau mengambil jurusan kajian ilmu budaya. Kita perkenalkan dengan Mas siapa? Dengan Mas siapa ini? Saya Rendra Bagus Pamungkas, panggilannya Rendra. Rendra, oh iya Mas Rendra. Wah, Jan. Mas Rendra asli Jawa atau? Saya Jawa, kelahiran saya di Kediri. Mas. Kediri. Kok bisa mengenal Jogja? Pripun ceritanya Mas, gimana? Dulu saya masuk Jogja tahun 2002 waktu kuliah. Kuliah. Kuliah ngambil jurusan teater. Oh teater. 2002 nih. 2002. Terus sampai iya, akhirnya bertempat tinggal di Jogja. Akhirnya di sini. Tadi ngobrol sebentar, panjenengan ini kan fokus di teater, terus salah satu aktor juga. Yang mendasari Mas Rendra untuk mengambil langkah keaktoran tuh apa, Mas? Awalnya saya itu senang dengan dunia seni peran. Jadi kalau di kampung waktu itu kan masih belum zaman TV, itu kan zamannya radio. Jadi di Jawa Timur itu sering ada siaran radio ludruk. Ludruk sandiwara tradisional Jawa Timur gitu. Kalau di sini kan ketoprak gitu. Ya kalau di Jawa Timur lebih egaliter, dia ludruk. Nah saya itu senang mendengarkan ludruk. Terus bapak juga ngajari saya untuk ndalang meskipun dengan wayang kertas. Sama tutup kaleng, tutup susu itu, duduk itu sama kete atau yang mainan, kalau bapak ngendikan itu kete atau itu semacam kayak saron tapi ukuran kecil. Ya kayak di sekaten itu ya. Kayak di sekaten itu. Ya saya senang, terus kebetulan bapak saya juga aktor di ludruk. Beliau juga ikut nobong waktu itu, pentas keliling ke desa-desa gitu. Ibu saya penari, jadi saya cukup dekat dengan dunia seni peran gitu. Turun-temurun Mas. Turun-temurun ya. Kakak saya kebetulan orang teater, jadi kalau kakak saya latihan itu lawan mainnya saya, jadi partnernya. Terus dari situ sedikit demi sedikit tumbuh. Oh gini toh, rasanya itu ada bungahnya, ada deg-degannya gitu. Nah waktu selesai sekolah SMA gitu ditanya sama bapak, kamu mau melanjutkan kemana? Saya bingung, tapi beliau ngendikan apa yang kamu lakukan mudah, disitulah fakmu, istilahnya apa yang kebisaanmu itu di situ ditempatkan. Yuk saya mikir-mikir, terus tanya-tanya, dapat informasi lah sekolah di Jogja untuk jurusan seni peran itu. Oh, jadi karena faktor keturunan orang tua dan panjenengan juga pengen memperdalam ilmu apa yang pernah jenengan
tempuh gitu ya Mas ya. Nah, dalam perjalanannya Mas Rendra, film apa pertama kali yang panjenengan bintangi Mas? Terus ada sebuah cerita apa di dalam film itu? Film pertama saya itu Guru Bangsa HOS Cokroaminoto. Itu saya jadi supporting talent. Tokoh saya namanya Darsono, temannya Semaun di SI Kiri. Jadi berhubungan dengan pergerakan Indonesia waktu itu. Saya masih bingung karena waktu itu kan transisi ya, saya kan lama di panggung. Dari tahun 96 saya naik panggung, kemudian film itu sekitar 2015. Jadi masih ada kecanggungan tubuh, terus present di kamera gitu-gitu. Jadi saya nggak terlalu fokus untuk menggali lebih dalam karakternya. Lalu kemudian di tahun 2017 kalau seingat saya itu saya ditawarin main menjadi tokoh Wage di film Wage. Oke. Nah, jadi Wage itu ambilan nama awalan Wage W.R. Supratman, itu Wage Rudolf Supratman. Tapi lebih familiar disebut untuk istilahnya membumikan tokoh itu, disebutlah namanya Wage Supratman. Jadi Rudolfnya nggak dipakai. Oke, mungkin karena nama kecil ya Mas. Rudolf Rudolf itu kan agak politis. Karena supaya beliau bisa bersekolah di sekolah keturunan Belanda waktu itu. Oh iya, betul. Nah, itulah mulai saya mengalami sesuatu yang di luar ekspektasi saya sebagai aktor yang belajar seni peran gitu. Aneh, menurut saya itu kejadian aneh dan mungkin bisa jadi itu titik awal keberangkatan saya bersentuhan dengan keadaan atau dimensi spiritual yang lebih kompleks nih. Di waktu film Wage film Wage itu. Itu tahun berapa Mas? Kurang lebih 2017. 17. Karena saya berangkatnya itu kadang-kadang kan kalau di seni peran itu ada yang berdasarkan data, ada juga yang dia intuitif. Jadi kados improvisasi. Jadi kalau dalam istilah Jawanya itu manjing. Nah, itu manjing itu. Nah, kadang-kadang kalau nempuh, karena saya lahir di komunitas tradisional, sehingga hal-hal akademis yang saya tempuh di perkuliahan itu beberapa nggak dipakai. Jadi pendekatannya lebih ke rasa. Jadi untuk bisa manjing gitu. Nah, itu kejadiannya agak unik menurut saya karena waktu itu saya ketemu dengan narasumber. Narasumber ini adalah satu-satunya orang yang beliau klaim beliau itu melihat langsung sosok Wage Supratman. Masih sugeng waktu itu di Purworejo, entah sekarang beliaunya masih sugeng apa enggak. Nah, saya datang dengan ekspektasi yang besar hanya untuk menanyakan, karena kan kalau Wage itu hampir susah dicari ininya ya, kalau Soekarno mungkin Soekarno itu ada data visualnya, video, audionya bisa didengarkan. Kalau Wage Supratman itu buatan, enggak ada jejaknya. Adanya cuma foto. Nah, karena saya berangkat dari intuisi, saya bertanya waktu itu ke beliau, Bapak, apakah Bapak pernah melihat? Iya, saya melihat sendiri beliau datang. Waktu itu saya sekolah rakyat, apa-apa saya kurang tahu, usianya mungkin sekitar, beliau waktu itu 13 tahun atau berapa gitu. Saya kurang begitu ingat. Tapi beliau mengatakan, saya waktu itu berdiri, terus tanya, apakah Wage seperti saya? Beliau menjawab, iya. Seperti panjenengan, cuma tidak berkacamata waktu datang ke sini. Jadi bajunya sama, tapi tidak berkacamata dan rambutnya lebih rapi. Nah, di situ mulai muncul, saya punya keyakinan, mungkin sosoknya yang harus saya mainkan itu sudah manjing dalam diri saya. Saya datanglah waktu itu observasi ke makam. Sebelum ke makam kan sampai ke rumah peristirahatan beliau yang terakhir. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan itu terjadi gitu. Jadi saya datang itu udah dikasih baju, pakai kopiahnya, terus bawa biola. Saya kan bukan pemain biola dan susah sekali makan biola itu, judek saya. Itu saya datang, kurang lebih radius
perkiraan saya 200 meter sebelum pintu rumah itu, saya lihat blegarnya rumah itu, langsung nangis saya. Nangis itu bukan merembik, enggak, langsung jas, air mata itu banjir. Saya nggak tahu tuh, pokoknya badan saya gemeter, dan ketika saya masuk di pintu, saya sudah seperti melihat ada satu sosok. Yang sosok itu saya kenali. Jadi kayak apa ya Mas? Mungkin hologram atau apa sih? Dimensi yang jenengan pernah jumpai, cuman belum pernah berjumpa, baru itu mungkin itu ya. Jadi ruangannya kosong, tetapi ada shading yang cukup kuat, karakteristiknya kuat, warna bajunya, bahkan posisinya itu seperti duduk di pojokan, terus kemudian membuka jendela. Jadi seperti mengantarkan saya melihat keseharian beliau di saat-saat terakhir. Saya berasumsi itu. Saya masih nangis kencang banget nangisnya. Kemudian saya tenang, saya dibawa ke makam, dan di makam itu saya, ya namanya orang nggak tahu, saya bloko aja. Pak, saya Rendra, saya nggak bisa main musik. Bapak kan pemain musik. Terus pokoknya lucu. Saya bilang, tolong izinkan saya memainkan Bapak. Nggak berselang lama Mas, itu seperti ada suara, tapi tidak di telinga saya, tapi itu jelas, bahkan warna suaranya jelas. Beliau cuma ngendiko, kalau saya tidak salah itu, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya. 2 kali begitu. Terus selesai, dan saya menjalani syuting. Di syuting itu banyak kejadian, dan yang paling angker menurut saya kejadian mistiknya itu, saya anggap itu sebagai kejadian mistik. Waktu pertama kali Indonesia Raya didengungkan di Kongres Pemuda kedua. Waktu itu syutingnya di salah satu rumah tua di daerah Magelang. Begitu saya udah mau ngangkat biola, saya nggak bisa gerak Mas. Saya nggak bisa gerak, ruangan itu jadi sepi banget. Terus sutradara sampai bilang begini, Rendra tenang dulu, kamu boleh keluar. Syuting dihentikan, saya keluar. Acting coach saya masuk, nemenin saya, terus bilang begini, Rendra, ikhlaskan, terima. Begitu saya udah masuk, lagu Indonesia Raya didengungkan, bisa, itu powernya besar menurut saya. Terus saya bilang gini, Bapak kalau panjenengan memang rawuh, kerso rawuh di sini, tolong berikan saya tanda. Syuting itu kan ruangannya ditutup kain ya Mas, karena itu di ruangan, jadi ditutup kain dan benar-benar tidak ada celah. Ada angin? Nggak ada angin. Itu ada kupu Mas. Kupu itu nempel di bahu saya, kurang lebih mungkin durasinya hampir 15 menit. Terus saya sok-sok main komunikasi biar dikira saya itu berbau mistik. Yuk, saya terima kasih Bapak, nggih matur nuwun. Dek, kupu itu terbang lagi. Nah, syuting kemudian berjalan. Ya, itu syuting terakhir, jadi itu tutupan itu. Dan setelahnya saya mengalami kejadian-kejadian yang menurut saya janggal. Sampai 1,5 tahun kurang lebih pasca film itu, saya masih berkeliling, dipertemukan sama beberapa orang yang tiba-tiba datang terus ngomong, Anda ditunggu di sebuah kampung. Saya ikuti beliau sampai ke satu tempat di daerah Jawa Barat, di atas gunung. Itu kejadiannya luar biasa. Menurut saya udah ini nggak logis ini. Jadi ada satu tempat, itu saya pertama kali datang ke tempat itu, badan saya sudah menggigil. Menggigil sekali. Terus orang kampung adat itu bilang, tunggu sebentar, dia ngeluarin kopi, dia bikin kopi sama air putih. Terus dari tungku masaknya beliau, hawu namanya, itu diambil arang, beliau nyerut kayu sama kemenyan. Begitu saya didoakan, tiba-tiba hilang. Apanya Mas? Dinginnya hilang. Normal. Terus saya bingung. Beliau cuman bilang begini, kamu dipeluk Halimun, istilahnya Halimun, gitu. Kamu diterima di sini. Terus saya
seperti melihat apa di parkiran itu ada sosok tinggi besar. Ya harimau besar banget gitu. Iya dia bilang gitu. Wah saya udah halusinasi karena kan saya dididik di kajian ilmu religi budaya itu tidak mudah menerima hal-hal yang sifatnya instan gitu ya. Harus kritis mempertanyakan sesuatu itu kritis, dilihat akarnya gitu. Dari situ saya dipertemukan karena kalau datang ke sana kan harus sowan dulu ke tempat rajanya. Saya bilang, ini aku harus pakai bahasa apa ya Nus? Kamu bilang aja kamu dari mana katanya gitu. Udah saya bilang, saya Rendra Pak, saya dari Kediri, saya di sini mau silaturahim. Tiba-tiba saya nggak bisa bicara. Tapi saya sadar betul, kenapa saya nggak bisa bicara? Kalau saya mau acting, ini kan di depan raja ya, pemuka adat gitu dan dikelilingi orang-orang. Ini saya nggak mungkin acting ini kejadian ini apa? Jadi kepala saya memproses peristiwa itu, tapi tubuh saya tidak bisa merespon. Terus tiba-tiba tangan saya jadi begini, kaki saya jadi begini, kiri kanan. Saya mundur itu kurang lebih 5 meter. Dari waktu Mas Anonisan itu? Iya, itu dari yang waktu sembahan. Ya. Itu. Seret, mundur terus langsung duduk persis tanpa menyenggol apapun di kanan kiri saya. Kembali ke posisi awal. Padahal itu kondisinya saya tutup mata. Dan kalau dilihat ya memang saya sakit. Tapi posisi itu untuk memungkinkan mundur dengan kecepatan tertentu itu kan agak susah gitu. Kan begini itu agak susah betul. Nah akhirnya teman-teman saya bilang, kok aku melihat kayak ada ekor harimau ya waktu itu, waktu kamu mundur. Masa iya saya nggak percaya. Terus pagi kamu sowan dulu ke makam, kamu nyekar. Ya saya sowan ke makam. Datanglah sama teman-teman ke sana. Terus karena saya nggak tahu adatnya di sana bagaimana, saya nunggu. Nah begitu saya nunggu, udah masuk makam. Makamnya itu ada di atas bukit gitu. Nah nggak ada orang lain kecuali kami. Tiba-tiba dari dalam makam itu diketok ini Mas. Bener-bener cuma 2 kali. Dari dalam makam? Dari dalam makam, dari pintu makam. Kurang lebih saya menduga itu dari pintu makam. Terus akhirnya teman saya bilang, Mas sudah ditunggu. Ditunggu siapa? Saya bilang gitu. Ya sudah saya ikut. Saya duduk di makam, saya bingung, saya doa sebisa-bisa saya. Akhirnya saya jengah, ngopo gini itu, saya nggak tahu selunturangannya bagaimana. Ya saya keluar lagi lah mau merokok gini, duduk di luar makam. Hitungannya sangat cepat sekali Mas. Tiba-tiba saya seperti ditolehkan ke kiri saya, dan itu dinding, cuman ada jendela gitu, tertutup jendelanya. Entah saya halusinasi atau apa, itu ada kepala mungkin gedenya bis itu mungkin. Bis umum itu. Wedan. Itu nabrak saya, deng gini saya langsung terpental. Terpental, saya ngosek-ngosek gitu, muter-muter gitu langsung jatuh ke makam tadi. Balik lagi ke posisi semula dengan kepala saya nempel ke makam. Saya bingung lah kejadiannya dari situ macam-macam Mas, banyak sekali. Ya sekali lagi saya nggak langsung mempercaya itu sebagai kejadian mistik ya. Harus saya cari dulu ini apa sebab akibatnya kok sampai saya bisa. Berarti awal mula Mas Rendra itu mengalami perjalanan tersebut dari film Wagi itu ya. Dan yang jadi pertanyaan saya itu seperti ini Mas. Kenapa ada orang yang tiba-tiba menawarkan dan seolah-olah iki sing suwe kependem terus dadi metu gitu loh. Sebenarnya kalau jenengan minta, jenengan kan nggak ngersak kayak seperti itu. Iya kan? Gimana itu Mas? Jadi setelah saya gali kemudian, film ini kan dibuat oleh satu organisasi besar tarekat di daerah Jawa Timur gitu. Dan beliau concern untuk membangkitkan rasa cinta tanah air. Fokusnya. Menurut salah satu teman, film ini dulu sempat mau, tokoh W.R. Supratman ini sempat mau dinaikkan di era Orde Baru. Tapi tidak jadi karena digantikan, kalau saya nggak salah ingat itu film G30S.
Jadi ada muatan politis, Oke. ada muatan politisnya. Terus kemudian beliau ngendiko, kenapa dari sekian ratus pahlawan nasional saya memilih Wage Supratman? Karena Wage Supratman menuliskan satu lirik yang sangat powerful yang kita kenal sebagai 3 stansa. Orang-orang tidak tahu 3 stansa, Mas. Sebagian besar kita hanya mengetahuinya 1 stansa. 1 stansa. Ya, yang umum dinyanyikan. Tapi sebenarnya itu ada 3 stansa. Yang 3 stansa itu berisi mantra-mantra yang luar biasa. Pengharapan kepada Ibu Pertiwi, kesadaran untuk mencintai negeri itu tumbuh di stansa 2 dan 3. Nah, di lirik itulah yang kemudian pengen dibangkitkan lagi untuk melihat ini ada fenomena yang terjadi di masyarakat kita, di bangsa Indonesia ini ada sesuatu yang mungkin perlu istilahnya apa ya, dinyalakan lagi, dibangkitkan lagi. Itu kenapa beliau memilih tokoh ini sebagai objek untuk dinaikkan di dalam film gitu. Karena mengandung itu tadi ya, Mas? Jadi karena ada unsur rasa cinta tanah air. Oke. Seru dan unik juga ya, Mas ya, perjalanan jenengannya. Kahanan. Iya, tapi apa ya, kalau kita bicara tentang sebuah perjalanan spiritual itu kan, siapa sih orangnya yang nggak pengen gitu? Mereka juga pada nggak mau. Karena kembali lagi, kalau kita bicara spiritual itu kan kesiapan. Gitu. Kadang-kadang kita secara individu aja kan belum bisa mungkin mempersiapkan diri kita untuk bisa melewati masa hidup kita. Apalagi kita concernnya di hal-hal yang dimana kita tidak ada wadah verifikasi. Gitu. Habis kejadian di itu, Mas, di apa gunung itu apa? Endingnya apa setelah panjenengan di sana? Mendapatkan nyun sewu ya, apa ya, wisik atau petunjuk kagem kiambak diri jenengan atau buat sesama atau buat siapa begitu mungkin? Ya, waktu itu poinnya adalah jangan lagi membawa orang ke tempat itu. Oke. Tapi bawalah nilainya dan kembangkanlah di bawah. Istilahnya, kue bangun padepokan. Bawalah nilai-nilai yang kamu pelajari dari sini dan kembangkan di sana. Karena apa yang kamu pengen ketahui sudah cukup ya. Cukup gitu. Jadi beliau ngendikan silahkan turun gitu. Sadar mengerti lah ya. Sadar mengerti. Iya sih emang Jawa bi ngeri ya. Dan keluyen yang pinter kuat edan. Jadi kalau panjenengan para ngertos sudah berapa film horor, Mas? Kalau film horor jenengan bintangi. Film horor itu ada Lampor, Kisah Tanah Jawa yang series, kemudian ada yang Om Hao itu ya? Sanes. Bukan. Yang ini yang series. Oh, yang series, nggih. Terus ada Anak Kunti. Baru aja Anak Kunti ya? Baru saja. Oh, Anak Kunti malah belum. Sakaratul Maut. Oh, Sakaratul Maut jenengan derek. Derek. Sakaratul Maut, Anak Kunti. Terus apa lagi ya? Sepertinya itu. Itu ya. Paku Tanah Jawa. Wow. Paku Tanah Jawa. Dari beberapa film horor yang jenengan sampun bintangi, di manakah letak energi spiritual yang besar dan bahkan berimbas dalam perjalanan hidup panjenengan, bahkan menghantui atau sok ngetok-ngetoki gitu? Nek saya Lampor, Mas. Lampor nih? Gimana itu, Mas, cerita? Karena Lampor itu saya dapat 28 hari syuting di daerah Temanggung. Jadi tokoh saya itu namanya Yoyo, karakternya itu orang asli sana yang kemudian memilih keluar dari desa itu karena punya traumatis melihat Lampor dan kejadian-kejadian di keluarganya gitu, yang diambil Lampor. Nah, tokoh saya ini kan otomatis harus membangun traumatik itu, Jahin. Nah, akhirnya saya treatment diri saya. Ya, saya memang bukan orang kendel ya. Ya kadang-kadang ada gigreknya juga gitu. Ada mengkoroknya juga ya, manusiawi.
Nah, waktu itu saya bangun karakteristik si Yoyo ini menjadi tokoh yang memang punya traumatik dan sedikit ketakutan gitu. Saya nggak tahu apakah ini hasil dari saya membangun karakter itu atau memang apa istilahnya Gusti memerintahkan semesta untuk saya berada pada kondisi itu. Jadi gini Mas, saya nginep di satu hotel yang hotel itu memang hotel untuk pemain sih, tapi di kamar saya itu kamar agak pojok. Saya masuk itu sudah perasaan saya udah nggak enak, udaranya nggak enak, udah nggak enak gitu. Saya masuk, setiap kali ke kamar mandi, ini anehnya di kamar mandi, di depannya kamar mandi itu sampai pintu, sampai almari yang agak tua itu hawanya dingin. Tapi nanti ngelangkah 2 meter itu normal. Normal. Nah, saya setiap kali tidur itu atau rebahan atau apapun baik itu siang atau malam, saya selalu melihat di pojok itu ada apa? Yang dekat kamar mandi. Yang dekat kamar mandi. Terus bunyi lah. Partisi kaca kamar mandi saya itu bunyi kayak dipukul. Bener-bener dipukul, bukan kalau ditok ini kan ini kayak dijenggung istilahnya. Deng itu getar-getar terus. Saya pikir ini mungkin cedak ring road gitu ya, maksudnya deket sama cocokologi deket sama terminal gitu, mungkin kena angin. Gitu. Udah, terus saya ceritalah sama Om Landung Simatupang. Waktu itu kamarnya berada di samping saya. Om, ini bunyi terus partisi kaca kamar mandi saya itu, tapi saya udah curiga ini. Mbok tolong Om dicek Om gitu. Oh iya, habis kami sarapan, Om Landung kerso untuk ngecek itu, diceklah sama beliau masuk di kamar mandi itu. Memang ada jendela, tapi jendelanya kacanya begini, itu satu. Kacanya itu tumpuk lapis 2, jadi udara kan begini. Terus di luarnya itu tembok. Jadi ora gathuk karo kejadiannya, Mas. Gak gathuk. Terus Om Landung cuma terus pergi. Loh kok ya itu bagaimana gitu. Dan itu sepanjang syuting itu bunyi terus. Sepanjang saya tidur di sana itu bunyi terus. Sampai akhirnya saya cerita sama teman-teman artis yang lain, terus dia bilang, "Udah kamu pilih pindah aja, pindah kamar." Pindah kamar normal Mas, normal nggak apa-apa gitu. Balik lagi ke kamar itu bunyi lagi. Tapi ngapunten Mas Rendra, sebelum panjenengan pindah kamar itu, jenengan sempat nggak sare diketoki orang gitu? Nggak nyaman aja sih Mas. Jadi kalau sosok sih mungkin nggak, tapi gimana ya Mas? Kadang-kadang itu pas kita tidur terus tiba-tiba kebangun. Tom-toman gitu ya? Iya, kebangun kayak ada. Jadi perasaan itu ada yang mendekat lah, hawanya berubah lah. Jadi saya merasa kadang-kadang apakah ini ya kalau didekati sama makhluk halus. Itu tekanan udara jadi berubah detak jantung berubah kenceng gitu. Saya niteni itu. Nah teman saya di lokasi itu syuting, dia waktu itu mainin TikTok di lokasi di samping saya begini, saya sama jenengan begini, beliau lagi hai gini, begitu di play putar lagi jerit dia. Di belakangnya ada sosoknya ketangkep. Wah itu gayeng. Apa itu Mas? Ya ada sosok gitu. Sosok dok. Sosok ya. Belum, entitasnya belum jelas. Wanita atau pria? Sepertinya wanita. Wanita. Ya, karena rumah itu kan rumah dari tahun 19 mungkin. Kayak noni gitu ya. Nggih, rumah tua dan orang kampung aja nggak mau nyobos itu. Nah itu sama teman-teman itu dibuka terus dibikin syuting di situ. Nah saya merasa kok aneh gini, terus banyak teman-teman yang lain juga merasakan iya ini jendelaku kebuka sendiri, atau waktu syuting itu ada anak kecil dia ngasih tahu itu loh derek itulah ada di sana. Jadi kita ya kadang-kadang agak ngeri juga gitu. Ya itu film Lampor itu. Film Lampor itu yang cukup meneror saya. Kalau film yang satunya lagi yang belum rilis itu kejadiannya kan kita syuting di hutan. Setiap kali saya adegan itu dibarengi sama angin gede. Jadi saya misalnya lari ke ujung gitu, saya lari, wah setan, itu angin gede. Natural Dan angin gede terus bunyi sit gitu. Itu saya sama teman saya, kayak krungu ora? Oh, Mas kok ngene ya? Wis tenang wae, oke wong. Padahal sebenarnya kita juga deg-degan ya. Itu film yang terbaru belum tayang? Belum tayang.
Unik. Tapi pilihannya Mas Rendra kenapa sih masuk atau mau memerankan sosok di film horor, Mas? Karena kalau saya pribadi melihat panjenengan ini kan wongnya kan lerem, ora pengen golek sing neko-neko, ya kan? Yes, sak madya wae lah gitu. Tapi dengan jenengan memilih terjun di dunia keaktoran horor itu kan yang pasti konsekuensi Mas Rendra sudah pikirkan jelas. Gitu. Apakah panjenengan itu kerenteknya dari hati panjenengan ataukah ada rasa intuisi penasaran? Gitu loh. Kalau kerenteknya itu saya termasuk orang yang cukup pilih-pilih ya Mas. Untuk naskah itu kan juga tidak semuanya boleh jujur itu bagus kan. Rata-rata ya pengulangan gitu-gitu. Tapi di dunia industri hiburan saya harus menurunkan, mau nggak mau menurunkan standarisasi saya karena menengok ke belakang ada yang diusung. Nah selain itu juga leres panjenengan, saya itu penasaran janjane iki kepiye to, maksudnya pengalaman itu tuh bener apa enggak gitu. Tapi justru pas di adegan saya tidak terjadi, tapi di adegan teman-teman itu terjadi. Jadi misalnya sutradara lagi syuting terus dia lagi concern ngelihat set gitu, terus kontak sama artnya, gue ndelok wong nang kono bong, ora ki lah kayak sopo. Jadi di monitor itu kelihatan jelas banget. Dan itu lokasinya ya nggak mungkin wong itu sungai terus ada sosok gini itu gede gitu. Jadi teman-teman tuh kalau syuting horor rata-rata mikir 2 kali. Terus pas kejadian itu ya benar kini lagi di monitor ini tutup Mas, itu bisa terbang. Tutup itu terbang sendiri, itu langsung ya pindah ya. Itu sering kayak gitu teman-teman itu. Jadi sebenarnya kalau syuting horor itu karena memang kahanan ya, karena orangnya banyak. Tapi kalau orangnya sendiri gitu, tetap melayu Mas. Wah, saya diceritain banyak soal itu. Teman-teman yang syuting horor itu mereka harus berhadapan dengan entitas yang mau nggak mau ya memang ada di sana. Gitu. Iya. Ya mungkin apa ya saya bilang. Culture-nya budaya kita itu tidak semuanya, tapi kurang menghargai entitas itu sih kalau saya bilang. Sebenarnya kalau kita mendeskripsikan sebuah tanda kutip kehidupan itu kan mereka juga hidup. Mereka juga umat Tuhan juga, umat Gusti juga. Tapi kenapa di suatu momen begitu kita sebagai manusia yang normal melihat sosok itu seakan-akan kono ki angker, kono ki medeni, kono kuwi gitu kan. Padahal sepaham saya mereka menampakkan itu karena frekuensi kita lagi pas. Gitu. Mereka cuma ngasih attention bahwa aku ono ning kene lho. Gitu loh. Tapi mungkin karena trigger manusia itu berbeda ya Mas. Jadi seakan-akan wah dia dudu bongsone dhewe dikirane medeni apa piye gitu. Alien. Aduh. Monggo Mas silakan diunjuk rumiyin. Nah. Wah, Siti mewah pokoknya. Siti mewah, gelas muk blirik. Kalau di film apa yang tentang budaya mengangkat cerita gunung berapi itu apa Mas jenengan? Pernah toh? Monisme toh. Padahal itu warga sana kan nggak tahu Mas tentang kejadian itu toh. Ya kejadiannya kalau monisme itu termasuk unik nih. Saya prosesnya itu cukup panjang monisme itu. Ya kalau syutingnya sendiri kan lokasi-lokasinya ya kita tahulah Merapi atau entitas gunung yang lain itu ya selalu memang bukan seluruhnya tempat manusia, betul. Jadi kadang kalau syuting terus jumlahnya bertambah gitu ya itu normal kalau di sana itu.
Saya sendiri kan waktu itu tokoh saya memainkan 3, salah satunya jadi dukun. Nah, saya masuk di set yang harus berhadapan dengan ubur rampe sesaji, kemudian hutan yang gelap, dan ada aktor yang memainkan jadi entitas yang lain tuh. Kewaspadaan saya tambah sih sebenarnya, karena jangan-jangan pas di set saya yang nggak ada orang, cuma kesorot kamera tok, itu ada sosok yang lain. Itu saya rada mikir gitu. Ya kejadiannya kalau di Merapi itu orang banyak yang tahu, tapi beberapa off the record, Mas. Beberapa off the record. Ya umum lah itu, dan saya nggak berani menyoal itu di Merapi, karena kita pernah bawa salah satu pemainnya itu tokoh pawang jadilan di daerah Wonolelo. Beliau ngendikan saya tidak bisa mendeskripsikan gitu. Jadi mereka ternyata punya tata aturan, saya baru tahu, Mas, gitu. Ternyata kalau mereka itu jadilannya dari wilayah A, itu punya batas spiritual. Dia nggak bisa ngelompati itu. Oke. Yo, dodolan ning kono wae gitu. Itu entitasnya nanti beda. Entitasnya beda gitu. Itu saya waktu observasi itu diceritakan, nggak, kalau wilayahnya mana syutingnya di sini. Oh, masih berani aku. Tapi kalau melewati itu saya nggak mau gitu. Jadi mereka punya tata kayak semacam toto kromo. Ibaratnya mungkin yang penunggunya sini yang akan masuk di sini. Jadi kalau di luar garis ini itu sudah beda lagi gitu ya. Beda penunggunya. Nah, beliau ngendikan ketika ditanya soal Merapi dan sosoknya, beliau langsung stop, nggak mau meneruskan gitu. Ya saya juga nggak berani untuk memperdalam itu. Ngeri kalau kita bicara gunung ya, Mas. J. Bukan hanya Merapi ya, Mas ya. Di banyak tempat. Banyak tempat ya. Unik emang pengalaman spiritual. Tapi kalau dari jenengan kiambak, Mas, dalam proses pendewasaan panjenengan yang semula tidak mengetahui spiritual, bahkan jauh dari itu gitu, saat menikah jenengan paling tidak berdampingan gitu. Apakah jenengan nyaman dengan perihal itu? Terus untuk mengatur kapan aku tadi menungso tenan, kapan aku kudu gitu loh, gabung karo itu. Ini pertanyaannya agak susah ini, agak susah dan menjebak. Iya. Kadang-kadang mungkin kalau normal dibilang halu aja lah gitu. Halu aja, meskipun peristiwanya itu konkret gitu ya, mungkin penjenengan perso itu. Jadi ada satu kondisi, saya tidak bisa bilang itu dimensi karena agak susah mendeskripsikan itu, baik kebendaannya, wujudnya, warnanya itu sangat berbeda. Meskipun ada yang sama tapi tidak seperti itu. Itu bukan kahanan yang sebenarnya, tapi itu kebenaran. Di sana gitu. Awalnya Mas, saya karena ya pengen tahu, pengen belajar, terus baru kurang lebih mungkin belum ada setahun ini saya memutuskan untuk ini jalan yang harus saya pilih. Berarti baru beberapa bulan, 9 bulanan lah ya. Belum ada setahun. Jadi istilahnya ini jalan yang saya pilih. Saya harus berdampingan dan mau berdamai dengan aspek-aspek spiritual itu ya, memang tidak bisa saya tolak. Betul. Jadi ya mungkin kalau istilahnya itu pinilih gitu, istilahnya gitu. Pinilih atau pamilih? Kalau ngendikane kadang-kadang itu pinilih. Berarti kita yang milih. Nggih ta? Nggih. Jadi memang sudah ya wis dikersake gitu. Kalau sudah memang ada wadah, jatah, wayah. Itu sudah ada waktu, sudah ada istilahnya tempatnya.
momentumnya, ya sudah tinggal menjalani gitu. Tapi sejujurnya saya masih banyak pertanyaan, Mas gitu. Banyak pertanyaan itu yang kenapa bisa kayak gitu. Nah, sejujurnya juga maksudnya kayak gitu pripun, Mas? Iya, kondisinya itu. Oh, iya, kenapa harus mengenal? Iya, kenapa harus mengenal dan kenapa harus saya gitu. Tapi pertanyaan itu juga akhirnya dikembalikan, lah kowe iki sapa gitu. Kowe iki sapa kok kamu bisa bilang tekon koyo ngono kuwi rasa madyamu gitu. Kalau memang semestanya sudah mengatur kamu, mendorongmu ke sana, yo dilakoni wae gitu. Saya masih ingat pesannya bapak saya. Beliau itu selalu ngendika begini. Sastro tantu momo marang kang tan angawai jinejer uriping leno. Perkataan itu jika tidak kamu lakukan, tidak kamu terima dan laksanakan, maka nisto. Kamu tidak akan menemukan kesejatian apa-apa itu. Terus. Ya mau nggak mau saya, bukan mau nggak mau ya, harus saya terima meskipun harus mau berarti ya. Harus mau meskipun kadang tidur kita tidak nyenyak. Betul. Tidur itu sudah tidak konsekuensi, Mas. Terus melihat fisik sudah berbeda. Berbeda keadaan. Ada ibaratnya kalau lihat itu ada bokehnya itu, fotografi itu ada bokehnya. Terus mulai dari bau itu kan kalau saya berpikir normal kan harus membuat diri saya sadar terus. Betul. Supaya tidak masuk ke, kata teman-teman saya dulu, saya sempat mengalami middle schizophrenic. Jadi sudah daydream, Mas. Jadi sudah melihat gini tuh kondisinya udah lain. Padahal mungkin kalau di orang yang praktek kebatinan, mereka menganggap itu mungkin sedang tahap memasuki. Tapi dalam disiplin keilmuan barat ini kamu middle schizophrenic karena sudah daydream, melihat ada dimensi yang lain gitu. Keadaan yang lain yang mungkin saja itu timbul dari kecemasanmu sendiri gitu. Nah, tapi saya ngeliat simptomnya, penyebabnya kok nggak kayak gini gitu. Jadi ya sempat hampir setengah gila waktu itu. Mau nggak mau ya harus Mas. Saya akhirnya nyuwun untuk dipertemukan dengan orang-orang yang saya anggap mumpuni untuk saya tanya, saya mendengar di beberapa komunitas, bahkan saya browsing, nonton video-video yang memberikan kejelasan soal itu gitu. Ya mencoba berdamai dengan kondisi saya sendiri. Tapi saya yakin bahwa saya ini mungkin sedang dalam fase belajar. Menaikkan level. Mungkin ya, Mas. Iya, karena apa ya? Kalau pelajaran yang bisa dibaca itu namanya kan kepintaran itu. Tapi kalau teori yang tidak bisa diverifikasi itu namanya kepilihan orang. Jadi mungkin saya mendeskripsikan seperti ini dengan rasa sok tahu saya sih. Di dalam fase kehidupan manusia yang sudah dipilih untuk tahu, bisa dan mengerti, selain dia garisnya harus mengerti di fase dan waktu itu, yang kedua adalah dia pernah mengalami mental health yang dalam. Sehingga bukan hanya manusia yang memperdulikan, tapi sekitaran yang entitas yang baik ataupun buruk itu yang memperdulikan. Bahkan karena dari kodratnya manusia itu kan unsur paling sempurna. Jadi dengan cara spiritual, dengan cara spiritual journey pun yang entitas tidak terlihat itu sebenarnya pengen memberikan influence, tapi caranya bagaimana? Kita harus mengarahkan paradigma manusia secara normal untuk mengarahkan ben seneng dunia-dunia seperti itu. Makanya banyak orang yang suka spiritual yang tidak fokus dan menghakimi, dan dia mesti gila. Karena apa? Yang dia tuju goalsnya bukan memperbaiki dan mengenalkan diri, tapi tentang motivasi. Aku iso, aku pengen ABCD, iso duwe ABCD. Gitu. Tapi sebenarnya kan entitas-entitas itu juga ya satu hidup, yang kedua kalau dibilang punya nafsu ya tidak punya nafsu. Gitu. Karena ya sesuai dengan apapun yang pernah kita dengar bahwa kehidupan manusia yang sebenarnya kan berdampingan toh. Entah dari apapun lah, dari leluhur kita, dari bawaan kita, dari apa yang kita cari. Tapi kan berdampingan itu bisa merasa bersama kalau kita sefrekuensi. Gitu. Apalagi
kayak panjenengan mungkin kan sudah ada teman curhat walaupun tidak terlihat. Iya. Duh. Ini bahaya. Iya, tapi saya senang. Jadi senangnya kenapa? Satu, nambah saudara, yang kedua mengakui bahwa di dunia seperti itu tuh unik dan harus konsekuen. Harus. Gitu, karena banyak orang yang setelah masuk, oh ternyata kok kayak gini, wah aku mau mundur. Tapi secara tidak langsung batin kita sudah terkunci ke rasa ingin tahuan tentang media itu. Tapi kalau saya lihat secara sok tahu saya lagi gitu, panjenengan itu konsekuen di bidang itu, ya kan? Sampai mungkin dalam sudah di fase akhirnya sing do ngomong ki panjenengan guyu tok. Ya. Sok tahu saya loh Mas. Kalau dalam proses ini Mas, panjenengan dados aktor horor, tantangan sing paling abot apa Mas untuk menyamakan frekuensi panjenengan secara individu Mas Rendra dengan sebuah job? Gini Mas, kalau saya itu kan kebiasaannya itu memainkan karakter yang hidup, konkret, tiga dimensi. Ada figurnya, ada kesejarahannya. Di kisah Tanah Jawa saya mumet Mas. Gimana itu? Harus memainkan dua karakter. Karakter manusia yang mendaki gunung, lalu hilang di pasar bubrah, menikah dengan penunggu Merapi. Ketika saya dicari sama rombongan yang nyari saya, teman-teman saya itu, saya sudah jadi entitas yang lain, sudah jadi makhluk halus. Nah, yang paling susah itu kan golek rasane makhluk halus. Iya. Saya itu nggak ya bingung susah, saya. Terus gimana jenengan tantangannya? Akhirnya berusaha memanusiakan makhluk halus itu. Wah, apa ini? Lah memang susah. Jadi pola pikirnya itu yuk kepiye yo nek katakanlah apa ya, entitas itulah ya. Kalau kita menyebutnya ya makhluk halus itu dia mungkin pernah hidup karena ada figurnya. Ada figurnya manusia, berarti dia pernah ada di dimensi manusia. Saya waktu itu gitu karena ceritanya kan dia memang pernah hidup. Terus saya sedikit-sedikit juga mencuri dengar dari teman-teman yang membicarakan tentang mitos Merapi, atau mungkin bukan mitos ya, mungkin bahasanya mitos lah gitu ya, keadaan di Merapi. Terus saya ngecek waktu itu. Begitu saya terima naskah itu saya udah pusing, kayak kepiye caranya dadi setan gitu. Nah akhirnya ya mau nggak mau saya berusaha untuk mendekatkan unsur kemanusiaannya dulu, sampai ketika mungkin dia sudah pindah dimensi, pindah alam, mungkin unsur kemanusiaannya tetap ada. Iya benar. Karena sudah pernah hidup gitu. Iya sih, logik juga sih masuk. Karena agak susah Mas, agak susah. Iya. Itu judulnya apa Mas? Kisah Tanah Jawa. Oh, apa lagi? Peran wong karo setan. Wah elok iki. Ning ndi kan wong ape ya to dukun, kayak kalau dulurku lanang kayak dukun. Dadi setan ya angel lho. Ya toh ora guru blegeri tapi rasane juga ya Mas ya. Betul. Terlepas itu Mas Rendra, saya mau tanya, di dalam kajian jenengan atau akademis panjenengan tentang ilmu religi dan budaya itu, apa yang jenengan bisa ambil serta berimbas di masyarakat sekarang itu apa Mas? Karena saya jujur penasaran, saya baru pertama mendengar ada kejuruan ilmu religi dan budaya itu baru hari ini. Jadi saya itu tertarik sama filsafat Jawa. Waktu itu ada satu mata kuliah namanya filsafat Jawa, cuma 1 semester karena uji coba. Nah, saya beruntung sekali alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan, dosen pengampunya itu Romo Kuntoro. Romo Kuntoro ini cukup ahli di dalam, menurut saya bukan cukup ahli, memang beliau ahli di bidangnya. Terus dosen keduanya itu Pak Immanuel Subangun. Saya masih ingat beliau itu ngendikan begini, kowe wong Kediri
tonggoku ning sing mbok ngerteni Jawa mung klenik. Itu menohok buat saya. Iya, betul. Karena waktu itu ya Cang Jawa ki klenik kok. Maksudnya gitu kan umumnya kan gitu. Pokoknya Jawa itu ya sing iso nyuwuk, ngerti bab dunia gaib, hampir yang lebih mendalam soal tata nilai luhur ini jarang dibicarakan ataupun dibicarakan untuk agul-agul. Aku udah paham. Jadi intinya itu begini, tapi secara praktikannya dia belum menyentuh, jadi belum istilahnya belum manjing di dalam tubuhnya. Hanya kan kalau menghadiri diskusi-diskusi tentang kejawaan itu seolah-olah yang seperti yang nyenengan ketika tadi, orang bisa ngukarake, ngelahirke, tapi ya mungkin beliau tidak melakukannya gitu. Iya, betul. Dia hanya sebatas pengetahuan. Karena kalau di Jawa itu kan lebih tepat disebut totolaku. Bukan pengetahuan. Nah, saya lebih banyak itu melihat dari situ saya mulai disadarkan bahwa melihat dunia batin orang Jawa itu atau dunia batin orang Nusantara itu tidak sebatas dia bisa berbicara dengan sesuatu yang gaib. Tapi di sana kita diajarkan untuk misalnya kajiannya tentang kadewatan. Terus dewa itu entitas yang apa ya? Masyarakat seperti apa yang membentuk itu? Gitu. Jadi kita diajak untuk menilik ke akar persoalannya, melihat masyarakatnya bagaimana, aspek sosialnya bagaimana, terus ilmu yang dibangun itu bagaimana gitu. Lebih utamanya gini Mas, kalau di kita itu kan ada aspek sains dan mitologi. Sains, ya betul. Ya. Aspek sains itu selalu diagung-agungkan orang sebagai standarisasi kecerdasan. Akademis. Oke. Tetapi aspek mitologi itu dianggap sebagai cerita biasa. Sementara orang membangun aspek mitologi ini karena belum menemukan bahasa. Jadi mereka kalau kita gali lebih dalam dari satu aspek mitologi itu misalnya kan kayak gini. Nggak boleh loh anak perempuan atau laki-laki makan di pintu, di depan pintu gitu. Ada tata nilai luhur di sana. Memang mungkin bisa jadi orang yang lewat yang nggak bisa makan jadi hatinya itu kan lebih halus lagi Mas. Jadi aspek mitologi ini saya anggap sebagai pengetahuan yang lain. Nah sekolah saya itu mengajarkan untuk melihat itu, mendetailkan itu. Jadi nggak cuma misalnya Jawa apa klenik, tidak. Kita ada punya ilmu namanya ada dua, melihat pengetahuan untuk menggali sumur Jolotundo, sumur pengetahuan itu pakai dua pusaka. Namanya Aryo Sengkali dan Garuda Dedali. Aryo Sengkali itu sifatnya kayak mata rantai, Garuda Dedali itu lambangnya itu burung. Jadi melihat persoalan itu harus runut, tidak boleh ada missing link. Betul. Lajeng yang kedua setelah ini dilihat runut, lihatlah seperti perspektif mata burung. Jadi semuanya kelihatan semua lah ya. Kelihatan semua. Itu yang saya benar aspek sih, itulah yang kemudian buat saya itu sekarang memahami dunia yang sedang mungkin saya sentuh itu agak lebih tenang. Karena ada dasar itu. Karena ada dasarnya. Termasuk sebuah pertemuan orang baru dalam hidup panjenengan berarti. Kenapa aku kudu kenal dekne? Kenapa aku kudu lingguh ning kene? Betul. Itu. Iya. Ini enggak horor ini Mas. Malah jadi saya jadi ikut mikir juga. Enggak, sebenarnya kan arti horor itu bukan semuanya serem. Ya itu tadi panjenengan bisa ngendikan menawi akademis itu bisa tersampaikan, bisa dibaca. Kalau mitologi susah mencari bahasan untuk yang arti lebih dalam. Ya menurut saya horor itu ya mitologi juga. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam satu rangkaian horor itu kan bukan seram sama dengan horor. Justru semakin kamu mencari horor itu ya diri kamu semakin tidak ada harganya karena kamu mempedulikan lingkungan, kamu nggak mempedulikan diri sendiri. Gitu. Itu sok tahu loh Mas.
Dari tadi saya itu penasaran kalau topi jenengan itu kok tulisannya Bilik Lestari itu opo Mas? Ini ndak mungkin menawi ageman tok mboten mungkin. Pripun niku. Saya nggak paham ini. Alah, ada temen terus, wah kok topimu apik, kene tak nggone gitu. Kemauan untuk memakai itulah yang susah ya ta. Karena saya senang bahasa Mas. Kok lucu ya? Bilik Lestari. Wah, keren ini. Ada satu ruang untuk melestarikan sesuatu. Mungkin gitu. Iya, mungkin ya gitu. Terus, kok unik, dipek wae. Aduh. Jadi panjenengan itu secara tidak langsung suka ya Mas yang berbau melestarikan apapun itu culture ya Mas ya? Iya, saya senang sekali. Udah dari dulu Mas mempunyai rasa kemauan melestarikan itu apa baru-baru saja? Sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Meskipun ya saya nggak tahu itu kayak timbul aja Mas. Maksudnya ujung pangkalnya dari mana itu saya belum bisa memastikan gitu. Cuma misalnya kalau kamu suka tosan haji, suka. Kamu punya gitu. Saya cuma ngerawat yang dari keluarga saya. Karena saya anggap itu sebagai artefak kebudayaan yang itu kalau dipegang itu jadi identitas yang nantinya bisa dibaca. Kalau orang bilang, wah ini aspeknya kamu istilahnya ngukusi dupo, nggak seperti itu, maksudnya nggak sedangkal itulah. Iya. Mungkin orang berkata seperti itu karena dia belum paham. Iya, karena belum tahu. Belum paham juga. Tapi kadang-kadang kita tuh hidup di era lucu Mas. Kita terlalu memahami apa yang bisa kita lihat itu diarani keminter. Tapi kalau kita tidak memahami, ya kembali lagi ke mitologi sebuah perspektif itu diarani kita ramu dengan apa-apa. Gitu loh. Karena saya bingung juga sebagai anak muda sekarang. Sing diarani pinter sak jatining diri iki piye to? Ya to Mas. Gitu Mas. Leres to? Wah, buat gini asalnya. Tiba-tiba yang ngelenggai langsung beda ya. Aduh. Tunjuk bareng Mas, monggo. Saya minum dulu, ini agak berat ini. Unik. Wah, saya ke distrak tadi ada yang ini. Tiba-tiba visualnya jadi beda ya. Nanti di step aja ini bagian ini. Makleng gitu visualnya langsung beda, entah saya ya karena antum kegowok. Enggak, Mas, itu mungkin cuma variabel pendukung aja. Gitu. Ya seperti panjenengan Sanjang tadi, mitologi. Kan barang raketo ya ta, jadi ini kita sebagai manusia yang umum itu bebas. Sing ndak bisa tercopy paste itu adalah energi. Oh, laras. Ya, saya setuju itu. Ya, kalau sosok itu kan setiap orang visualnya berbeda. Laras. Tapi kalau energi itu ya raiso gitu. Yang awas itu kan tahu ini panas, ini dingin. Api. Sebelumnya Mas Rendra, saya terima kasih. Saya terima kasih. Mas Rendra mau hadir di podcast kita, mau bercerita yang menurut saya unik dan hebat dan bisa membangun pribadi saya mungkin dari pengalaman panjenengan, cerita panjenengan di mana yang semula tidak ingin tahu tentang dunia seperti itu, tapi jenengan malah disajikan dan fokus di situ. Alhamdulillah. Mugi-mugi jenengan sekeluarga sehat. Pangestu. Pikantuk berkah barokah dan pun. Terima kasih Mas sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum.